Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jenia Tamara Larissa dengan NIM 23369-059. Saya dari Prodi Ilmu Hukum. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang prinsip-prinsip kewirausahaan. Sebelum itu kita akan review sejenak tentang konsep dasar kewirausahaan. Kalau kita coba lihat berbagai analisis dan sumber ataupun buku-buku yang mengangkat pendapat para ahli tentang kewirausahaan, kita coba ambil dua di antaranya. Tapi pada prinsipnya sama yang digarisbawahi secara struktur dari pemaknaan kewirausahaan ini sama seperti yang kita ambil pendapat dari Zimmermann, Thomas W. Zimmermann. Thomas W. mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan berbagai persoalan-persoalan sekaligus menemukan banyak peluang untuk memperbaiki usaha. Yang pertama, kata dasar kreativitas yaitu create, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Yang kedua, inovasi atau innovation, membuat sesuatu yang berbeda. Pendapat Zimmermann tersebut mengindikasikan seseorang sebuah sosok manusia yang memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Jadi, syarat mutlak menjadi wirausaha itu adalah memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif. Katanya itu adalah proses, artinya butuh waktu dalam menempatkan diri dalam berpikir, dalam menciptakan, dalam melakukan. Artinya proses berarti terjadi terus-menerus. Kreativitas dan inovasi tidak berhenti di satu titik saja. Sekarang kita ambil pendapat kedua dari Asri Wijiastuti. Asri Wijiastuti menyatakan bahwa yang namanya kewirausahaan itu adalah proses mengkreasikan. Proses menciptakan sesuatu yang baru dengan menambah nilai pada tim yang didukung, sehingga dapat menerima hasil berupa keuntungan baik itu finansial, kepuasan, dan kebebasan pribadi. Jadi, tim yang didukung berkomitmen untuk dapat memperkirakan berbagai macam kemungkinan ketika akan dimanfaatkan mulai dari finansial, fisik, risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi. Jadi resiko dihadapi nanti kemungkinan itu sudah diprediksi sejak dini. Ada persiapan untuk menghadapi ketika risiko itu datang. Dalam rangka apa? Tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan apakah bentuknya finansial atau materi, kepuasan batin dan kepuasan pribadi. Karena menjadi wirausahawan, menjadi seseorang yang hebat, yang kreatif, kita bisa menjadi bos, kita yang mengatur, kita tidak pernah diatur, kita mandiri, kita bebas tentukan dan menemukan. Jadi tidak ada jam kerja yang menuntut kita harus menjadi seperti apa. Itu dua hal dan terlihat bahwa sebenarnya titik utamanya adalah satu proses. Yang kedua kreativitas, yang ketiga inovasi, dan yang keempat adalah komitmen. Dari dua ilustrasi pendapat yang sudah saya sampaikan sebelumnya dapat kita kemukakan. Kira-kira kita sudah masuk di dalamnya atau tidak? Kira-kira ada syarat yang memungkinkan untuk kita bisa ada di kondisi sebagai wirausahawan? Prinsip pertama agar bisa menjadi wirausahawan yang hebat adalah bahwa orang yang pantas, yang bisa dan memenuhi syarat disebut sebagai seorang wirausahawan atau yang bergerak dalam dunia kewirausahaan adalah orang yang mempunyai tujuan yang jelas. Orang yang memiliki mimpi sebagai visi dan misi. Mimpi itu tidak cukup dilakukan ketika tidur, tapi didapatkan ketika tidur, tapi ditarik dalam bentuk visi dan misi yang jelas, yang bisa dilakukan turun dalam bentuk program-program kerja. Prinsip berikutnya yaitu memiliki unsur semangat dan gairah sebagai sumber emosi. Jadi wirausahawan selalu ingin berkompetisi. Orang yang dicirikan sebagai calon wirausahawan itu adalah yang memiliki tingkat kompetitif dan mau melakukan sesuatu yang baru dan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Prinsip yang ketiga
yaitu seperti tadi kita bahas apa yang dijelaskan oleh dua sumber, bahwa yang tidak bisa dielakkan prinsip kewirausahaan itu adalah memiliki daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kreativitas berarti create, menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Maka dasarnya adalah thinking and making new thing. Innovation, doing new thing. Melakukan sesuatu yang baru pada satu benda. Prinsip keempat, tidak bisa lepas bahwa orang yang pantas disebut sebagai wirausahawan itu, yaitu orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Prinsipnya adalah memiliki unsur manajer dalam melaksanakan satu usaha atau kegiatan. Seorang manajer bukan orang yang bekerja di bawah tekanan dan harus bisa mengelola dengan baik. Masih banyak prinsip lainnya, misalnya sabar, tekun, karena memang untuk bisa sampai ke tahap menjadi wirausahawan yang handal butuh perjalanan yang tidak sedikit. Perlu energi yang banyak, pengalaman untuk selalu bertanya, komunikasi, mendengarkan, melakukan perjalanan, melihat, membaca, dan butuh ketekunan. Maka prinsip yang kita bahas adalah prinsip sabar dan tekun. Jadi mustahil orang yang tidak sabar dan tidak tekun dalam melaksanakan pekerjaannya akan berhasil menjadi wirausahawan sejati. Karena proses agar sampai ke puncak itu memang akan mengalami banyak sekali rintangan, dan jatuh merupakan hal yang biasa yang dihadapi oleh hampir semua wirausahawan hebat di muka bumi ini. Wirausahawan yang handal itu adalah menjadi bagian untuk belajar pekerjaan, untuk belajar berjalan dan bangkit lagi. Tidak ada yang mustahil di muka bumi ini asal kita mau melakukannya dan mencoba. Prinsip berikutnya yaitu mempunyai relasi. Kita harus mengembangkan pergaulan, memperbaiki komunikasi, berteman tidak di satu lingkaran tapi berteman baik itu kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Siapapun itu kita harus bisa berteman, buka relasi seluas-luasnya. Karena melalui relasi ada peluang, pengalaman, kemudahan, dan kita bisa dapat bantuan. Orang yang pintar adalah orang yang bisa melihat peluang. Itulah yang dijadikan dasar untuk mengembangkan diri dan kreativitas. Jadi prinsipnya adalah bangun relasi dan perbaiki komunikasi. Maka dari itu, jika ingin menjadi wirausahawan yang sukses, maka semua prinsip ini harus ada dimiliki dan tidak bisa ditawar-tawar. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip dalam kewirausahaan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah dan kesalahan datang dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.